Halo semuanya, saya Agung Prahitno, NIM 200803104041, Program Studi Diploma 3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember. Di sini saya menempuh mata kuliah Praktikum Sistem Akuntansi kelas B yang diampu oleh Ibu Aisyah Tri Agustini, SE MSc CPA. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, yakni pembuatan database mengenai penggajian karyawan menggunakan Microsoft Access. Berikut ini ilustrasi perusahaannya. PT Flora Fantasy merupakan sebuah perusahaan distributor bunga hias terbesar yang ada di Indonesia. Berbagai jenis bunga hias lokal hingga mancanegara tersedia di sini. Setiap tahunnya, perusahaan ini mengalami perkembangan sangat pesat, sehingga memiliki banyak anggota kerja, mulai dari direktur hingga karyawan biasa. Berikut ini akan dibahas mengenai prosedur pembuatan slip gaji karyawan PT Flora Fantasy menggunakan Microsoft Access. Simak video berikut ini. Baik, berdasarkan soal yang telah diberikan, di sini saya akan membuat database penggajian karyawan menggunakan Microsoft Access. Yang pertama, kita harus punya Microsoft Access terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan yang 2010. Pertama-tama kita klik yang blank database. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita ke menu create, insert tabel. Nah, tabel yang pertama ini kita desain view, kemudian dirubah namanya menjadi tabel karyawan. Nah, akan muncul seperti ini, ada file name, data type, dan description. Di sini tabel karyawannya ini sesuai dengan soal. Input sesuai dengan soal. Pertama NIK, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, untuk data type-nya sendiri semuanya ini menggunakan teks kecuali foto. Foto kita menggunakan attachment karena nanti kita akan menginput foto pada form. Kemudian klik kanan, pilih save. Untuk tabel yang kedua, kita desain view juga, diganti namanya menjadi tabel gaji. Untuk file name-nya sendiri disesuaikan dengan soal. Di sini ada ID, yang pertama ada ID gaji, tanggal transaksi, nama, NIK, gaji pokok, tunjangan, insentif, potongan, dan yang terakhir ada PPh 21. Data type-nya sendiri semuanya menggunakan teks kecuali yang tanggal transaksi ini kita gunakan date and time. Kemudian untuk gaji pokok, tunjangan, insentif, potongan, dan PPh 21 ini kita menggunakan currency untuk memunculkan mata uang.
untuk nama dan NIK ini di data type-nya ini kan text box ya. Kita akan berubah menjadi combo box. Caranya di text ini di file properties ke lookup text box kita jadikan combo box. Kemudian kita pilih yang raw source ini. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih yang tabel karyawan. Terus di filenya ini, di tabel kita pilih tabel karyawan, filenya ini nama. Terus disimpan, di save. Di close. Kemudian sama juga dengan NIK. NIK kita pilih file properties, combo box, kemudian raw source, pilih yang tabel karyawan, add, kemudian di tabelnya karyawan, filenya NIK. Kita save. Dan kita close. Untuk kolom count-nya ini kita jadikan sama juga dengan yang ini. Kita klik save. Kita close semuanya. Kemudian kita akan membuat form dari tabel gaji dan tabel karyawan. Yang pertama kita akan buat yang tabel karyawan terlebih dahulu. Pertama-tama kita klik sini, klik, kemudian form. Nah, sekarang akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan mendesainnya dengan sesuai dengan keinginan masing-masing. Kita akan mengedit form ini sesuai dengan selera. Kita blok semuanya, kemudian ke arrange dan remove layout agar memudahkan untuk memindah-mindah kotak-kotak ini. Di sini ada form header, detail, sama form footer. Nah, untuk form headernya ini di sini bisa kita ganti seperti nama perusahaan yang akan kita buatkan form. Di sini saya menggunakan PT saya sendiri, yakni PT Flora Si. Kemudian saya akan di sini juga bisa ditambahkan logo perusahaan. Ini hapus saja. Kita pilih yang desain, insert image, browse. Karena di sini saya sudah punya logo perusahaan, saya input seperti ini. Kemudian tinggal mengatur sesuai selera.
Ya, di sini kita juga akan menginput tentang button. Untuk menambahkan, menghapus, menyimpan data, kita bisa menggunakan, kita bisa menambahkan menu button pada menu ini. Pada menu desain, ini button. Kita akan membuat buttonnya terlebih dahulu. Sini kita pilih record navigation, kemudian go to previous record, next, pilih picture, finish. Ini untuk melihat data sebelumnya. Kemudian kita tambahkan lagi. Kali ini kita akan pilih yang record operation. Kemudian add new record. Kita next. Kemudian teksnya kita rubah menjadi tambah data. Kemudian kita finish. Untuk gunanya tambah data ini sendiri untuk menambahkan data baru. Kemudian kita akan nambahkan lagi. Sama, kita pilih yang record operation. Kemudian kita pilih yang save record. Next, kemudian ini kita ganti, kita pilih teks, kita ganti simpan data. Finish. Ini gunanya untuk menyimpan data. Kemudian kita tambahkan lagi. Kita pilih yang record operation, kemudian yang delete record. Ini kita ganti menjadi hapus data. Sebenarnya ini opsional sih, tergantung pemakainya. Ingin pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Yang terakhir, kita akan menambahkan satu button lagi. Kita pilih yang record navigation, kemudian go to next record. Next, kita pilih picture, finish. Nah, ini artinya untuk menuju data selanjutnya. Kemudian kita block, kita arrange, kita tabular. Nah, dia akan otomatis rapi sendiri seperti ini. Kemudian kita akan lanjut mengedit form karyawan. Di sini kita bisa mengubah untuk backgroundnya sendiri, bisa kita rubah warnanya seperti ini. Nah, kita bisa ubah seperti ini. Ini saya pakai yang warna putih saja. Nah, jika sudah sesuai dengan keinginan, langsung kita klik save. Kemudian kita ganti namanya menjadi form karyawan. Klik OK. Dia otomatis akan membuat form karyawan. Kemudian kita close dulu. Kita akan membuat yang form gaji. Maka caranya sama seperti membuat form karyawan. Ini tabel gaji, create, kemudian kita pilih yang form. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian lanjut kita akan mendesain.
sesuai keinginan dan kreativitas masing-masing. Di sini juga bisa ditambahkan untuk logo perusahaannya sesuai keinginan dan kreativitas masing-masing. Kita kontrol semua, arrange, remove layout, agar memudahkan kita untuk mendesain dari formnya sendiri. Di sini juga kita akan menambahkan button seperti tadi. Di desain, kemudian klik button. Nah, kita akan membuat button sama seperti sebelumnya. Kita upload, kemudian kita tabular. Seperti ini. Dan kalau misalkan mau dilihat desainnya ini, kita bisa ke form view. Nah, maka seperti ini kurang lebih desainnya yang sudah dibikin. Kemudian kita akan simpan dan mengganti namanya menjadi form gaji. Nah, maka dia akan otomatis menjadi form gaji. Nah, jika sudah selesai, kita simpan, kemudian kita close all, kemudian kita membuka form karyawan. Nah, di sini kita akan menginput nama-nama karyawan yang telah disediakan di soal. Yang pertama, ada nama saya sendiri. Pertama kita input NIK. Oh, ada yang kelupaan. Pada kolom jenis kelamin ini kita klik kanan, kita ubah ke combo box agar kita tidak menginput secara manual. Maka kita buatkan combo box terlebih dahulu. Kita pilih combo box, kemudian kita klik ke property sheet ini. Kemudian kita klik yang data, kemudian row source type ini diganti menjadi value list. Kemudian pada row source ini kita
klik titik 3 ini, kita buatkan laki-laki buat. Nah, seperti ini. Kemudian klik OK. Kemudian kita save. Kita close. Nah, kita input semua. Ini kan ada combo box-nya udah ada. Kita tinggal pilih. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan input foto. Nah, kita klik pada manage attachment. Kemudian kita klik add. Nah, di sini saya sudah menyiapkan foto-fotonya. Untuk fotonya sendiri ini bisa diedit lewat PixArt atau Canva dan sebagainya. Kita klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian, jika selesai, kita tambah data. Nah, terus kita lihat di tabel karyawan. Nah, dia sudah terrecord. Dia sudah terrecord. Lanjut, kita akan menginput data karyawan yang lain. Kita close. Kita input yang kedua sesuai soal. Kita tambah data. Kita simpan. Kemudian kita tambah data. Kita tinggal input-input sesuai dengan soal. Supaya tidak terlalu panjang, di sini saya skip. Karena di sini kita sudah menginput semua. Nah, sekarang kita akan menginput di form gaji. Nah, kita tinggal menginput saja. Contohnya ID gaji. Nah, tanggal transaksi ini kan kita sudah tadi milih yang date and time, maka kita tinggal klik. Misalkan kita mau gaji tanggal hari Senin depan, tanggal 27. Tanggal 27, kemudian namanya, nah ini kan sudah dibuatkan combo box tadi, langsung saja otomatis kita klik
ke NIK juga, langsung kita klik. Nah, seperti itu. Kemudian kita input gaji pokoknya. Tinggal kita input. Karena jabatannya ketinggalan, kita buat jabatannya terlebih dahulu ya. Nah, di sini sudah ada untuk jabatannya sudah ada. Karena tadi saya kurang teliti, maka untuk menambahkan satu akun jabatan ini kita harus merombak semuanya. Jadi saya ulang dari awal seperti itu. Jadi kalau mau bikin ini emang harus benar-benar teliti. Kemudian kita input gaji pokok. Gaji pokoknya di sini sebesar 15 juta. Kemudian tunjangannya sebesar 1 juta. Insentif 1.500.000. Potongan sebesar 1 juta. PPh 21 sebesar 1.900.000. 1.195.800 ya. Ini. Nah, jika ingin menghilangkan 0,00-nya ini, kita bisa ke design view, kemudian pada gaji pokok kita pilih format currency yang ini. Kita klik sekali, klik satu kali, klik satu kali, kemudian save. Kita ulangi lagi karena tadi nolnya ada 2. Save terus. Nah, maka jadinya seperti ini. Kita tambah data. Itu pun transaksi selanjutnya. Di sini saya skip karena videonya takut kepanjangan. Nah, ini sudah kita input semuanya. Kita cek di tabel gaji. Nah, ini sudah ke-input semua. Selanjutnya kita akan membuat query gaji. Kita akan membuat query gaji. Tujuan pembuatan query gaji ini agar kita tahu gaji bersih yang didapatkan setelah dikurangi potongan dan PPh 21. Jadi nanti dia otomatis. Kemudian untuk dari query sendiri itu nanti kita bisa membuat slip gaji karyawan setelah kita membuat query. Nah, cara untuk membuat query kita close semuanya. Nah, pada form gaji kita pilih yang query design. Nah, show table-nya kita pilih tabel gaji dan tabel karyawan. Kita pilih dua-duanya. Kemudian kita add. Kemudian kita add, kemudian kita close. Nah, untuk file nama di sini
kita pilih tabel pertama, yakni tabel karyawan. Yang kedua, karyawan. Yang ketiga, gaji. Nah, untuk yang pertama ini, tabel karyawan, di filenya kita pilih nama. Kemudian jabatan, kemudian ID gaji, kemudian gaji pokok, kemudian tunjangan, kemudian insentif, kemudian kita tambahkan lagi di sini tabel gaji, kita pilih potongan, kita tambahkan lagi satu tabel gaji, kita input PPh 21. Nah, kemudian di tabel yang paling sini kita pilih klik kanan, kemudian pada file ini yang terakhir kita klik kanan, kemudian kita build. Nah, di sini kita akan memasukkan rumus untuk supaya query-nya ini langsung terhitung. Nah, kita masukkan rumus gaji bersih buka kurung gaji pokok plus tunjangan plus insentif. Untuk memasukkan nama-namanya ini sesuai dari file yang ada di sini. Kemudian dikurangi potongan, dikurangi lagi dengan PPh 21. Tutup kurung. Dan kita klik OK. Kemudian kita save. Kita namakan dengan query gaji. Kemudian klik OK. Nah, kita save dan close. Kita lihat di query gaji. Nah, ini sudah langsung muncul gaji bersihnya setelah dikurangi potongan dan PPh. Nah, kemudian kita akan membuat slip gaji berdasarkan query gaji yang telah kita buat sebelumnya. Yakni dengan cara pada query gaji ini kita create, kemudian kita pilih report. Nah, kemudian kita desain view. Nah, kita desain view, ini kita bisa menghitung atau mendesain sesuai dengan slip gaji yang kita inginkan. Di sini ada beberapa komponen, yakni report header ini untuk judulnya, page header, kemudian detail ini untuk detail nanti isi dari slip gajinya. Kemudian page footer ini menunjukkan halaman. Kemudian report footer ini kita hapus saja.
Nah, kita tinggal mendesain sesuai dengan apa yang kita inginkan. Biar cepat, kita klik semuanya. Kemudian kita arrange, pilih stick. Yang bawah juga sama. Klik semuanya. Kita stick. Kemudian kita jadikan satu sama yang atas. Yang atas ini kita pindah ke bawah. Jadi kita biarkan untuk page header-nya itu kosong. Kita akan menggunakan frame detail saja. Nah, seperti ini. Nah, kemudian page header-nya ini kita kosongin saja. Ini kita ganti slip gaji karyawan. Ini juga kita bisa menambahkan logo perusahaan seperti yang tadi. Di desain kita insert image, logo perusahaan kita masukkan. Nah, seperti ini. Karena untuk mendesain ini lumayan agak lama, maka akan saya skip supaya tidak memakan waktu. Nah, jika sudah, kita akan menambahkan nama di sini. Jadi kita copy aja dari sini, nama ini di copy ke bawah sini. Terus kita tambahkan label, yakni penerima. Ganti tulisannya. Seperti ini. Dan ini diganti untuk currency-nya diganti. Nah, kita bisa lihat lewat layout view. Seperti itu. Nah, jadinya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa lihat hasilnya di layout view. Seperti ini. Nah, ketika kita sudah membuat slip gaji karyawan ini, maka kita save. Kita ganti namanya menjadi slip gaji. Oke. Nah, kemudian di reports ini dia akan otomatis slip gaji.
Nah, kemudian jika kita sudah membuat slip gaji, kita akan menambahkan tombol perintah di form gaji. Nah, kita akan menambahkan tombol cetak slip gaji pada form gaji. Kita klik kanan, design view, kemudian kita membuat tombol ini di sini. Nah, kita cancel aja. Kita ganti cetak slip. Kemudian kita akan memberikan tombol perintah, yakni klik kanan pada cetak slip gaji, kemudian build event, kemudian kita pilih makro builder. Kita oke. Kemudian di sini kita cari yang namanya open report. Open report. Kita enter. Kemudian report name kita ganti ke slip gaji. Kemudian view-nya ini kita ganti print preview. Nah, kemudian di where condition ini kita masukkan rumus ID gaji forms sama dengan forms kemudian tanda seru form gaji, kemudian tanda seru lagi ID gaji. Nah, kemudian kita save, kita close, kemudian kita save, kita close, kita buka form gaji. Nah, dia akan langsung otomatis ke slip gaji yang punya Agung Prayitno. Jika kita punya Lavender cetak slip gaji, dia akan otomatis ke punyanya Lavender. Nah, ada yang kelupaan. Jika sudah, kita akan membuat tombol login. Kita akan membuat tombol login. Kita close dulu. Kita create. Terus kita tambahkan tabel. Kemudian kita desain view. Kita beri nama login. Kemudian kita masukkan username, password. Kita pilih teks semua. Nah, untuk agar supaya password ini aman, maka kita akan ngasih bintang dengan cara
input mask. Oh ya, kita save dulu. Nah, password. Kita next. Kita finish. Agar tujuannya password ini tidak terlihat ketika kita mengetikkan kata sandi. Kemudian kita save. Close. Kita buat username admin. Passwordnya terserah. Di sini saya pakai yang admin juga. Save. Close. Kemudian kita akan membuat tab form login dengan cara klik pada login ini, create form. Nah, kita akan desain. Nah, ini terserah juga desainnya seperti apa. Terserah kreativitas masing-masing. Sini akan saya skip saja karena memakan waktu. Takutnya videonya terlalu panjang. Di sini kita juga akan membuat button atau tombol login dengan cara klik button, kita cancel aja, kita ganti login. Kita desain dulu. Nah, jika sudah sesuai selera untuk desainnya, maka kita akan membuat tombol perintah pada login, yakni klik kanan build event ke kode builder. Nah, sebelum kita memprogram dan memasukkan rumus-rumusnya, kita kembali ke sini dulu, ke username. Ini kita ganti menjadi tx. Kita ganti name-nya, itu kita ganti txt username. Nah, ini name di order txt username. Kemudian yang password juga kita ganti txt password. Kemudian kita save. Sini. Kemudian kita build event. Nah, di sini kita akan memasukkan program-programnya atau kode-kode untuk perintahnya. Yang pertama dim o as object. Kemudian set o db. Set o sama dengan current db. Titik open record set kurung bintang petik 2 select spasi bintang from login where username sama dengan petik 1, petik 2 dan simbol dan txt username
spasi dan petik 2 petik 1 and password sama dengan petik 1 petik 2 dan txt password. Spasi dan petik 2 petik 1 petik 2 tutup kurung. Kemudian if for record count lebih besar 0 dan kemudian docmd close, kemudian docmd lagi open form. Form kita masukkan namanya ya, form gaji petik 2 koma AC normal, kemudian docmd lagi open form karyawan petik 2 koma AC normal, kemudian else, kemudian message box MSG box. Nah, ini kita akan memasukkan kata-kata maaf username, password yang Anda masukkan salah. Nah, ini akan ditampilkan ketika si admin ini salah memasukkan password atau orang lain memasukkan password. Kemudian, and if enter. Kemudian kita save. Kita close. Kita coba save. Nah, dia akan langsung masuk ke form karyawan dan form gaji. Kemudian pada form login ini kita desain view. Kita akan mengubah ini supaya tidak lebar dengan cara klik design view, kemudian property sheet ini, terus form other, pop up kita yes, model kita yes, terus kita ke format, auto center yes, record selector no, pilih no, navigation button kita pilih no, border style kita pilih yang dialog, kita save, kita close.
Nah, jadinya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jika adminnya itu salah memasukkan password, maka dia akan muncul pemberitahuan. Maaf, username atau password yang Anda masukkan salah. Nah, jika adminnya benar, maka dia akan langsung menuju ke form karyawan dan form gaji. Nah, di form gaji ini juga kita bisa cetak slip gaji. Coba cetak slip gaji Lavender. Nah, dia akan langsung ke print preview. Nah, mungkin dari saya sekian penjelasan untuk pembuatan database slip gaji karyawan menggunakan Microsoft Access. Mohon maaf jika ada salah kata atau lain-lain. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.